Halo guys, di video kali ini kita akan bahas terkait sebenarnya ini masuk ke dalam kategori relevan cost, em, tapi ini mungkin lebih spesifik. Ini kita akan menghitung atau membandingkan em, ketika ada opsi untuk beli atau untuk membuat ya. Jadi kebutuhan alat atau kebutuhan produksi itu kita ada opsi beli atau buat sendiri. Nah, di sini ada Svensson, dia Em, spesifikasinya dia di manufaktur modem seluler gitu ya. Nah, dia kayak ada komponen yang namanya CMCB, yang itu penting bagi si Svensson ini. Di sini disajikan informasi dari direct material sampai dengan fixed overhead ya. Nah, di sini juga Svensson menyatakan kalau em, di ada 2 tahun ya. Ya, di 2017 mereka apa namanya, manufakturnya itu untuk CMCB-nya itu dibikin dalam 40 batch. Dari 2018 itu mereka memproduksi dalam 80 batch, dengan satu batchnya itu 125 buah. Sekarang di sini ada informasi bahwa The Minton Corporation is a person about supplying, ya. Jadi The Minton ini kayak supplier nawarin nih, kamu pengen beli, kenapa nggak beli dari luar, harganya 300 loh gitu. Nah, sekarang kita akan membandingkan kalau kita beli di luar dengan kita bikin sendiri itu lebih untung mana gitu. Sekarang kita diminta nomor satu adalah menghitung expected manufacturing cost untuk CMCB 2018. Nah, kalau kita lihat di soal satu itu manufacturing cost itu pasti adalah DM, DL plus MOH. Nah, sekarang kita lihat, em, dia mintanya per unit. Per unit, oke. Kita tulis direct material itu em, price per unitnya, ini quantity, total price. Oke, price per unitnya dia di soal adalah 170. Quantity itu butuhnya, sebentar. Quantity dia butuhnya em, 10.000 ya di sini ya. Kebutuhan dari 18 itu 10.000. Oke, berarti total price-nya adalah 1.700.000. Oke. Nah, direct labor itu 45 sama 10.000 juga. Terus ada variable batch-nya. Itu di harga di sini $1.500. Karena di 2018 ada 80 batch, maka dikali dengan 80 batch. Terus, eh, oke. Hmm, 80 batch. Terus ada namanya fixed manufacturing. Itu terdiri dari avoidable sama unavoidable. Kalau kita lihat ini langsung total ya. Nilainya 320 sama 800.000. Nah, kalau kita total jumlahnya 3.390.000 total. Kalau per unit dimintanya kan cost per unit, ya dibagi aja. 3.390 dibagi 10.000 dolar per unit. Oke.
Kemudian nomor dua, kita diminta untuk um, suppose the capacity currently used to make SMCB will become idle if this person purchase SMCB on the basis consider loan such. Nah, ini kita diminta kalau misalkan, jadi kan karena kalau misalkan dia pengen beli apa namanya dari luar, otomatis dia akan ada kapasitas yang tadinya dia misalkan punya mesin untuk ngeproduksi sendiri, malah nggak kepake karena dia mutusin untuk beli gitu. Jadi mesin yang untuk bikin malah nggak kepake karena kita mutusin untuk beli dari luar. Gitu. Nah, kita diminta nunjukin perhitungan apakah dia harus beli atau harus bikin. Nah, kita lihat di sini kalau dia beli tadi eh, ini make, ini buy gitu kan. Kalau dia beli kan tadi dia harganya kata dia 300 per CMCB. Ya kita coba 300 dikali yang dibutuhkan 10.000 CMCB, 3 juta. Terus kalau kita bikin, nah kita pasti akan ada nanti relevan cost. Direct material, direct labor, dan overhead yang available. Eh, variable batch, terus apa lagi, terus sama overhead yang available. Kenapa available? Karena kalau yang unavailable ini sebenarnya tidak akan mempengaruhi keputusan atau disebutnya irrelevant. Jadi apapun yang dilakukan manajemen, mau dia bikin, mau dia enggak, biaya 800 ini akan tetap keluar. Nah, biaya itu, biaya yang tidak bisa dihindari itu nggak boleh kita masukin dalam perhitungan analisis pengambilan keputusan ya, pricing decision. Makanya perlu em, di sini cuman ada DM-nya tadi kita sudah tahu 1,7, DL-nya 4,5, variabelnya 120, overhead variabelnya yang available, sorry yang fixnya manufakturnya 320. Berarti kalau kita total, bentar. Oke, nah kalau kita lihat total cost-nya ini, kalau kita beli itu kita belinya 3 juta. Tapi kalau kita bikin kita cuma ngeluarin uang 2,5. Kita ada selisih untung 410.000 gitu. Um, jadi kalau ditanya mending beli atau bikin ya pasti mending bikin gitu ya. Nah, terus apa lagi ya di sini informasinya? Ya kalau diperbandingkan kan sekitar tadi kelewat. Nah, kalau kita perbandingkan ya jelas ya, uh, per unitnya mending kita bikin. Hmm, oke. Nomor tiga, now suppose that if Spencer purchase MCB from Minton is based on the. Hmm, jadi oke. Jadi dia gini, nomor tiga itu kasusnya adalah dia pengen em, kan tadi anggapan asumsi asumsi dia milih untuk beli, ya asumsi dia milih tetap buy. Nah, kenapa dia alasan milih buy? Karena um, um, otomatis kalau dia buy, mesin produksi untuk produksi sendiri itu jadi idle. Nah, dia pengen mesin yang idle-nya ini, idle mesin yang, karena kan dia udah beli nih, otomatis mesin yang di rumahnya nggak, di pabriknya nggak kepake. Nah, idle ini ingin ingin dijadikan
atau ingin dijadikan produk yang namanya CB3S. Ya, di mana ternyata CB3S ini kalau kita lihat di sini total expected um, incremental revenue itu cuman 2 juta. Sementara total expected criminal cost-nya 2150. Maka ruginya 150.000. Um, on the basic investment nah, ditanya apakah dia akan tetap beli? Nah, udah jelas ya. Yang pertama hmm, dia malah rugi gitu ya. Ruginya double gitu. Yang pertama rugi karena dia kehilangan kesempatan untuk menghasilkan 410.000. Ya, jadi karena dia milih 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 beli, misalkan memilih beli 410.000, otomatis sorry, milih beli yang 3 juta, otomatis yang 2590 ini kita gagal mendapatkan biaya yang lebih murah. Itu kegagalan pertama kalau dia mutusin untuk beli. Kegagalan kedua, dia ketika katakan dia pengen beli, nah yang untuk produksi mesin untuk produksi sendiri atau untuk bikin sendiri ternyata menghasilkan produk yang tidak memberikan nilai tambah atau dia rugi. Jadi ruginya malah 2 kali gitu ya. Maka kesimpulannya ya sebaiknya tidak melakukan pembelian gitu. Hmm, ya, oke. Paling itu, oke, paling itu untuk video kali ini. Nanti kita akan lanjut ke soal yang lain. Terima kasih.